Selamat siang, dokter. Selamat siang. Gimana dok kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat ini Baik, hari ini. baik dokter. Hari ini kita akan memulai rangkaian acara dari First World Day of Regional Anesthesia and Pain Medicine dengan tema Combine Upper and Lower Extremity Block yang akan dibawakan oleh Dr. Heri Dwi Purnomo, spesialis anestesi dan terapi intensif, Magister Kesehatan, Subspesialis Manajemen Nyeri Konsultan, FIP Subspesialis Anestesi Regional Konsultan. Baik dokter, mungkin bisa dibantu host untuk share screen ya, Dok? Ya, bisa, bisa. Tadi. Halo, tes terdengar? Siap, Dokter. Terdengar Ya, suaranya, Dok. sudah mau kita mulai Silakan, hari Dokter. ya. Ya, Baik, Dokter. Silakan, Dokter. ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sejawat sekalian yang saya hormati, dokter spesialis seluruh Indonesia pada hari ini kita bisa bertemu dalam kondisi walafiat dan alhamdulillah kita bisa belajar bersama mengenai regional anestesi. Dalam hal ini adalah combine upper dan lower extremity block. Sesuatu yang mungkin jarang kita lakukan ya. Karena begitu kita tahu pasien ini multi trauma, ada beberapa yang fraktur, maka pilihan kita saat ini adalah regional anestesi. Kalau orang Jawa nggak wah kesuwen kalau dia harus di regional. Nah, pada suatu saat kita akan menemukan bahwa pasien-pasien kalau dengan general itu akan memberikan dampak yang lebih serius dibandingkan dengan regional. Sehingga mau nggak mau kita juga harus mulai belajar apa sih yang seharusnya ketika ada multiple fraktur atau multiple trauma kita harus melakukan blok anestesi untuk pasien-pasien yang akan mengalami operasi atau perioperatif. Jadi multiple block ini adalah sebuah anestesi blok ganda yang pada saat ini adalah khususnya blok spinal dan saraf periferi yang pada umumnya digunakan pada operasi ortopedi. Jadi anestesi blok ganda ini bisa kanan kiri, jadi ekstremitas atas kanan kiri atau ekstremitas atas dan yang bawah. Jadi ada beberapa yang harus dilakukan blok baik itu spinal maupun blok perifer. Nah, keuntungannya apa dari blok ini? Yang pertama adalah targeted anestesinya. Kemudian akan mengurangi efek sistemik dari obat-obatan yang kita masukkan dan mengurangi kebutuhan opioid serta meningkatkan kontrol nyeri pasca operasi. Jadi beberapa penelitian sudah menunjukkan bahwa regional itu lebih bagus daripada pengontrolan nyeri pasca operasi. Sehingga anestesi regional ini untuk operasi-operasi ortopedi dikaitkan dengan beberapa manfaat. Pertama, mengurangi kehilangan darah intraoperatif, kemudian meningkatkan kontrol nyeri pasca operasi, dan mengurangi efek samping dibandingkan dengan anestesi umum. Nah, beberapa penelitian atau tinjauan pustaka sistematik dan meta analisis itu melaporkan bahwa penggunaan anestesi regional dikaitkan dengan resiko kematian di rumah sakit dan mortalitas 30 hari yang lebih rendah dibandingkan dengan anestesi umum untuk operasi-operasi patah tulang pinggul. Nah, untuk lebih detail atau lebih jelasnya, kita melihat sebuah laporan kasus nanti yang bisa nanti menggambarkan dari blok ganda ini. Seorang wanita usianya 19 tahun dengan diagnosisnya adalah plus fraktur Galeazzi sinistra, kemudian plus fraktur subfemur sinistra. Rencana tindakannya adalah orif radius dengan small DCP,
open reduction distal ulna, DRUC transfixing wire, dan ORIF nail femur. Ini kalau kita lakukan apa pertanyaan atau anamnesa, alergi disangkal, hipertensi, DM, ginjal ini usia muda. Jadi hampir semua anamnesis normal semua. Kemudian makan terakhirnya lebih dari 6 jam sebelum operasi, minum lebih dari 2 jam sebelum operasi. Pasien dengan keluhan nyeri tangan dan kaki kiri pos KLL. Keadaan sedang dengan GCS 456, kompos mentis, beratnya 65, tinggi berat 160, dan rata-rata dalam kondisi yang normal. Kemudian juga demikian, dalam batas yang normal. Kemudian kalau kita lihat di regio antibrakii, skinnya intak, swelling positif, hematom positif, shortening deformitas. Nyeritikan ada, krepitasi pada sepertiga distal, dan sebagainya. Intinya ROM-nya elbow dan wrist terbatas karena nyeri. Yang kedua adalah dari femurnya, juga ada apa nyeri tekan, kemudian skin tag inteknya positif, deformitasnya, dan sebagainya. Jadi ada dua, dua diagnostik. Pertama adalah antibrakii yang sinistra dan femur juga sinistra. Laboratorium dalam batas normal. Demikian juga dengan ronsen torak, pulmun nampak tidak ada kelainan, di femurnya ada fraktur segmental pada sepertiga medial os femur kanan, display positif dan memendek, shorten, kemudian disertai soft tissue swelling di sekitarnya. Sedangkan pada antibrakii adalah ada fraktur komunitif pada sepertiga distal terdus kiri, fragmen fraktur display, dan sebagainya. Nampak fraktur maupun dislokasi pada manus kanan. Sejauh sekalian, asesmen kita adalah close fraktur Galeazzi, kemudian close fraktur soft femur sinistra. Rencananya dari pihak ortopedi akan dilakukan ORIF radius dengan small DCP, open reduction distal ulna, DRUC transfixion wire, dan ORIF nilai femur. Kalau kita lihat ini biasanya, oke lah, ini asa dua paling enak ya, cukup dengan anestesi regional. Selesai masalahnya, ya. Tapi kalau suatu saat kita mendapatkan satu pasien dengan kondisi yang yang kardiopulmoner yang terbatas, maka tidak ada pilihan lain, kita harus melakukan blok ini. Karena dengan adanya blok regional ataupun perifer itu akan memberikan dampak yang lebih kecil dibandingkan dengan kalau kita melakukan anestesi. Sehingga plan atau rencana akan kita lakukan supraclavicular dengan USG guiding dengan levobucain 0,5%, 15 cc murni. Kemudian yang kedua adalah RSAB, regional anestesi subarachnoid block dengan levobucain 0,5% sebanyak 12,5 mg. 2,5 cc dengan adjuvan morfin 100 mikrogram. Kalau kita lihat, total levobucainnya adalah 17,5 cc. Rencana nanti analgetik paracetamol adalah blok, paracetamol dan blok, kemudian operasi bangsal dengan sedia darah 2 PRC. Nah, kalau kita lakukan blok seperti ini ada tiga hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah posisi, karena kita membius dua, dua, dua blok ya, blok perifer maupun blok spinal, neuroaksial dengan spinal block. Kemudian yang kedua adalah kita juga harus menghitung jumlah obat-obatan yang ada. Karena dengan adanya dua blok ini tentu akan memberikan dampak bloknya lebih tinggi. Sehingga kira-kira dia akan dosisnya toksik apa enggak. Dan yang ketiga kita juga melihat kemungkinan seandainya terjadi komplikasi. Contoh kalau kita melakukan dua blok kanan kiri umumnya sama-sama dengan interscalenus tidak dianjurkan, merupakan kontraindikasi yang relatif karena
dikhawatirkan dengan adanya interscalenos akan memblok apa eh, dua-duanya, paru dua-duanya. Yang kalau seandainya terjadi risiko, maka dua-duanya akan habis. Sehingga perlu dipikirkan kemungkinan terjadinya komplikasi. Nah, pada kasus ini kita melakukan blok dengan RSAB duluan kepada pasien ini. Ini kalau kita simpulkan, wanita 19 tahun dengan close fraktur galeasi dan close fraktur subfemur, status fisik ASA2, rencana akan dilakukan supraklavikula block dan RSAB. Sebenarnya kita balik nih, RSAB dulu baru supraklavikula block. Ya. Ini RSAB dulu. Kenapa RSAB dulu? Karena dengan RSAB yang single shot ini akan memberi keterbatasan waktu, sehingga dia harus didulukan dulu, sehingga waktunya bisa tercapai. Kemudian baru dilakukan supraklavikula block. Sehingga kalau kita lihat posisi pertama adalah posisi, gak ada masalah posisi, karena operasi femur dilakukan dengan supine. Sedangkan kita bisa bisa mengblok supraklavikula dengan posisi supine. Jadi kita lakukan SAB dulu, kemudian dikerjakan oleh ortopedinya. Nah, sambil mengerjakan itu kita lakukan blok pada atas, pada blok eksternal atas, yaitu supraklavikula blok. Nah, RSAB sendiri adalah atau spinal anestesi subarachnoid block, teknik anestesi lokal yang melibatkan penyuntikan obat anestesi lokal ke dalam ruang subarachnoid di arachnoid di daerah antara vertebral lumbalis lumbal 2 dan lumbal 3 atau L4 L4 3 L4 atau L4 L5. Jadi mungkin ini sesuatu yang sudah sering kita lakukan. Mungkin banyak RSAB-nya dibandingkan dengan general anestesi atau mungkin sebaliknya. Nah, dengan adanya SAB, pasien segera kita tidurkan supine, kemudian dikerjakan orif di bagian femurnya. Sambil orif dikerjakan, kita bisa melakukan blok supraklavikula. Karena memang posisinya sudah sama-sama tidurnya, pasien diposisikan terlentang dengan kepala diputar setelah 30 derajat ke arah sisi kontralateral, kemudian transducer dengan frekuensi tinggi yang linear ditempatkan di fossa supraklavikula superior, klavikula, dan sedikit miring ke arah torak. Nah, nanti kan kita lihat nanti kalau kita memakai apa? Memakai USG maka akan kelihatan sebuah honeycomb atau sebuah gambaran sarang lebah. Itu lihat ada satu, dua, tiga banyak itu. Kemudian jarumnya diarahkan ke sana. Cuma kita harus melihat paling awal. Jadi kalau kita kita melakukan USG, guideline USG itu ada dua hal yang perlu kita sampel. Ada tiga hal yang harus kita perhatikan. Pertama, arteri. Kita arteri, ada digitnya itu arteri. Kalau kita tekan, tetap bundar. Tapi kalau yang di atasnya ini, kalau kita lihat di atasnya arteri itu ada yang agak kempet, itu adalah venanya. Nah, kemudian yang kedua adalah tulang. Nah, kita lihat di situ ada tulang yang di bawahnya yang di bawahnya. Jadi ini tulang ini adalah kosta 1. Sebenarnya ini adalah sebagai identifikasi untuk di atasnya itu mesti ada subclavian artery dan juga sebagai penanda bahwa dia sebagai pelindung yang ada di bawahnya, di dalamnya apa? Pleura. Jadi kalau kena tulang ini pluk gitu ya, otomatis dia akan uh, pleuranya akan terselamatkan. Nah, inilah yang dinamakan plexus brachialis yang apa? Yang merupakan supraklavikula. Sinilah letaknya jarum. Kita lihat jarumnya kelihatan. Kemudian apa? Ini di sebelahnya sebelah nah, di sebelah lateralnya dari subclavian arteri, arteria subclavia. Jadi tiga hal dalam dalam USG itu pertama adalah arteri yang perlu ditandai, yang kedua adalah tulang, yang ketiga adalah anatomi. Ya, berarti uh, apa itu uh, saraf-saraf supraklavikula itu berada di sebelah lateralnya
arteri subklavian. Di atasnya ada tulang kosta pertama dan ini adalah pleuranya yang bergerak-gerak. Seperti dikatakan juga sebagai buah anggur atau sebagai honeycomb atau sarang lebah. Dan ini termasuk saraf-saraf yang dangkal atau superficialis. Nah, multiblok ini seperti saya katakan tadi bahwa multiblok itu bisa kanan kiri. Yang kedua adalah atas bawah, ekstremitas atas bawah. Jadi kalau di tempat kami sudah sering melakukan hal seperti ini. Yang terpenting dari ini adalah posisi pasien. Yang kedua yang terpaling penting adalah jumlah kumulasi obat. Jadi obatnya itu harus kita lihat, jangan-jangan sudah menjadi dosis yang maksimal, menjadi dosis toksik, sehingga harus betul-betul kita hitung. Nah, ini ada beberapa jurnal pada pasien-pasien dengan fraktur radius, distal radius, membandingkan jumlah penggunaan opioid pada pasien yang menerima anestesi umum dan regional. Atau kita lihat bahwa penggunaan opioid pada anestesi regional lebih rendah pada 24 jam setelah pembedahan dibandingkan dengan anestesi umum. Jadi kita melakukan dengan PCA nanti akan kita kelihatan bahwa penggunaan opioid pasca bedah pada pasien-pasien dengan regional itu akan lebih rendah dibandingkan dengan general anestesi. Yang kedua, di sini tingkat nyeri juga lebih rendah pada anestesi regional pada jam 0 dan 2 pasca operasi. Jadi ini salah satu kelebihan daripada regional bahwa nyerinya itu akan lebih rendah pada jam ke 0 dan 2 jam post-op setelah operasi pada pasien-pasien dengan regional anestesi. Sedangkan pada general anestesi nyerinya akan lebih tinggi. Nah, kemudian ini sebuah jurnal yang pada pasien dalam 10 tahun fraktur radio ulnar. Problemnya adalah TB paru aktif, penyakit katup jantung berat, hipertensi, SAH, dan difficult airway. Anestesi dengan menggunakan blok dapat dilakukan secara aman dan menghindari risiko daripada anestesi umum. Kalau kita lihat seperti penyakitnya yang cukup banyak, sehingga sebenarnya ini akan lebih kecil risikonya dibandingkan dengan kita melakukan dengan anestesi umum. Ini pada pasien-pasien dengan rekonstruksi tangan kiri dengan graf dari dan kaki paha kiri. Jadi atas bawah ini. Dilakukan intraclavicular block dengan 0,25% bufakain 20 mili dan 1% prilokain 10 mili dikombinasikan dengan RSAB 10 mg bufakain hiperbarik. Ini sama-sama menggunakan bufakain atas bawah. Kombinasi RSAB dan intraclavicular block berguna dan aman sebagai alternatif metode anestesi. Kombinasi blok perifer, secara perifer dan RSAB, blok sentral itu dapat blok sentral neuroaksial dapat menghindari dosis anestesi yang berlebihan. Kalau kita mau sih kanan kiri atas bawah dengan blok perifer. Tapi kalau kita lihat bahwa kalau ekstremitas bawah itu harus ada dua suntikan, berarti ada 2 dosis obat, sehingga kemungkinan terjadi toksis lebih besar dibandingkan kita dengan RSAB yang mungkin lebih kecil. Syukur-syukur kalau kalau seperti kaos ini, RSAB-nya itu unilateral atau one side block. Itu kan lebih kecil lagi dosisnya. Kalau hari ini kita pakai 12, kita pakai 8 sampai 10 ya miligram. Kemudian pasien-pasien dengan rencana ORIF radius ulna sinistra, ini blok atas, ekstremal atas, dan tibia fibular. Axillary block menggunakan 0,75 rovivacain 20 cc dikombinasikan dengan RSAB 15 mg buakain hiperbarik. Kombinasi ini antara RSAB dan axillary block berguna dan aman sebagai alternatif metode anestesi. Nah, ini sekedar review bahwa anestesi regional dapat dilakukan secara bilateral
selama ini ya masih ada dosis aman yang direkomendasikan. Kemudian memberikan selisih waktu dapat mengurangi potensi toksisitas. Jadi kerjakan satu-satu, ada waktunya. Mungkin SAP dulu, kemudian beberapa menit setelahnya, 15 sampai 20 menit atau 1 jam, dilakukan blok pada sisi atasnya. Kemudian bilateral block interscalenos tidak dapat direkomendasikan karena dapat jadi block nervus phrenikus. Ini yang kita sampaikan tadi bahwa khusus untuk interscalenos kita harus hati-hati ketika melakukan double block atau kanan kiri. Yang disarankan tadi cari blok yang lain apakah itu supra atau infra atau diberikan waktu selisih waktu. Kalau yakin kan betul-betul bahwa yang kanan tidak ada masalah. Kemudian pertimbangkan menambah adrenalin untuk mengurangi penyerapan sistemik dan dapat memperlihatkan injeksi intravaskular. Jadi disarankan ini untuk menggunakan adrenalin. Bisa jadi adrenalin itu bisa memperpanjang durasi dari lokal anestesinya, tapi juga bisa menunjukkan bahwa ini jangan-jangan intravaskular. Atau juga bisa mengurangi penyerapan sistemik sehingga mengurangi toksisitas dari obat-obat lokal anestesi. Kemudian pertimbangkan menggunakan continuous nerve catheter untuk tritasi agen lokal anestesi dan gunakan obat-obatan long acting yang aman seperti ropivacain dan levobuvacain. Intersclerosis block bilateral tidak direkomendasikan karena diperlukan monitoring ketat untuk pernafasan. Intersclerosis seperti yang di atas tadi. Kemudian harus menggunakan USG pada supraclavicular block bilateral untuk menghindari pneumotorak dan juga untuk mengurangi jumlah lokal anestesi yang disampaikan. Jadi kalau kita pakai USG itu akan bisa mengurangi sekitar 25 sampai 50% obat-obatan yang seharusnya kita pakai dengan nerve stimulator. Kemudian pertimbangkan blok plexus brachial dan PNB pada sisi lainnya jika memungkinkan. Ini juga salah satu jurnal Orifemur Dijkstra dan Olecranon Dijkstra. Memakai supraclavicular block 0,75%, ropivacain 30 cc, dikombinasikan dengan CSC, RSAB, yakni 20 mg buvacain hiperbarik dan epidural. 2 mg mililiter ropivacain dengan dosis 14 mg per jam. Kemudian regional anestesi pada lansia dapat menurunkan risiko komplikasi intraoperatif dan postoperatif dari sistem kardiovaskular dan respirasi. Mengurangi tingkat nyeri pasca operasi, berkontribusi terhadap aktivitas yang lebih awal dan dari pasien, sehingga mengurangi komplikasi post-operatif. Kesimpulan dari apa pemaparan hari ini adalah teknik anestesi regional aman dan efektif untuk operasi tulang dan dapat memberikan analgesia yang unggul dengan efek samping yang relatif lebih sedikit dibandingkan dengan anestesi umum. Matur nuwun, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat dan kita akan perbanyak lagi dengan diskusi. Karena mungkin dari sejawat sekalian sudah pernah melakukan hal demikian, mungkin bisa disampaikan pengalaman dan sebagainya, sehingga bisa menambah wawasan kita untuk melakukan blok anestesi baik perifer maupun interaksial, sehingga akan menambah manfaat atau menambah wawasan kita mengenai regional anestesi. Saya rasa itu matur nuwun. Baik, dokter. Terima kasih atas materi yang telah disampaikan. Sangat menarik ya, dok. Untuk saat ini, sampai di siang hari ini, di pukul 2:15, sudah ada 117 peserta yang telah bergabung bersama kami, dok. Mungkin tertarik atas ilmu baru ya, dok, ya. Combine dari double block ini. Baik, mungkin kita masuk ke bagian Q&A ya, dok. Pertanyaan-tanya jawab. Ya, Karena ada beberapa eh, peserta yang sudah memberikan pertanyaannya. Mungkin akan saya bacakan untuk pertanyaan yang pertama dari Dokter Agus. Mohon izin bertanya, dokter, jika melakukan peripheral nerve block untuk ekstremitas atas dan bawah, bagaimana cara menghitung dosis toksik yang benar untuk menghindari LAS? Apakah berbeda jika melakukan PMB dengan teknik regional yang lain, misalkan combined spinal epidural? Kemudian yang pertanyaan ketiga, apakah ada hubungan jika pasien kita mengalami gangguan jantung dengan peningkatan risiko LAS?
Terima Ya, kasih sebelumnya, Dok. lakukan. Ya, dok kita tadi kita oleh yang pertama tadi apa? Baik, Dok. Yang pertama, apakah ada cara untuk kita menghitung dosis toksik Nah, apabila kita melakukan PNB untuk ekstremitas atas dan bawah, Dok? ya. Terus yang kedua, Yang kedua, apakah berbeda jika kita melakukan teknik PNB dengan teknik regional yang lain, misalkan combined spinal epidural? hmm, ya, Hmm. ya. Yang Monggo, pertama dokter. dok, Iya, dokter. langsung dulu aja ya, biar santai. Oh, iya, Ya, dokter. yang pertama cara melakukan double block ya, kita hitung dulu kira-kira dari apa obatnya itu melebihi dosis apa enggak, ya itu. Selama ini kami melakukan blok itu yang pertama atas kanan kiri, kita hitung tidak ada masalah. Yang kedua perlu ditambah dengan adrenalin karena dengan adrenalin itu akan bisa mengurangi penyerapan obat secara tiba-tiba sehingga mengurangi kemungkinan las itu bisa jadi. Apapun blok ini ya tadi sudah dikatakan bahwa apakah dengan PNB dengan apa dengan combined anestesi apa spinal epidural. Kalau spinal epidural kan rata-rata kita memakan di blok bawah ya. Sedangkan yang PNB itu rata-rata kita lakukan di blok atas. Kita tinggal hitung saja sebenarnya berapa sih yang harus direkomendasikan dosis-dosis itu. Kalau tadi saya katakan yang tadi ya di materi tadi coba kita lihat tadi blok tadi mana ini ya ini ya ya. Kalau kita lihat tadi ini kan blok atas ya supraklavikula dengan apa dengan nah dengan spinal spinal anestesi dengan supraklavikula. Kita lihat bahwa di supraklavikula dengan OSG guiding itu membutuhkan sekitar levodocaine 0,5%, 15 cc. Kemudian RSAB dengan levodocaine juga 0,5 sama sebanyak 12,5 miligram atau 2,5 cc dengan adjuvan morfin 100 mikro. Nah, total levodocaine adalah 17,5 cc. Sedangkan dosis toksisnya itu kalau kita kalikan 3 dengan berat 65 itu ada 195 miligram. Sedangkan yang kita pakai levo itu adalah 17,5 sekitar 87,5 miligram. Jadi masih jauh dari dosis toksik. Ini antara spinal dengan supraklavikula. Nah, kalau seandainya apa levodopa-nya itu CSE ya, combine antara spinal spinal epidural. Kita kan sama saja sebenarnya, karena pada awalnya mereka spinal dulu. Ya, ketika ada durasi waktu mungkin sudah mulai berkurang apa konsentrasi levodopa di dalam darah itu, kita bisa melakukan dengan epidural. Jadi kalau kita lihat, kalau kita mau hitung sebenarnya masih ada waktu, ada tempat untuk melakukan CSE dan blok perifер, apakah itu apa supra atau yang lainnya. Ya, kami dulu betul, pernah melakukan blok supra apa yang atas itu interscalenus dengan aksilaris juga tidak ada masalah. Jadi ngitungnya cukup berapa total yang ia pakai, kemudian kita lihat dosis toksiknya. Jadi itu dokter. Selama itu masih masih ada apa masih cukup tidak ada masalah. Matur nuwun. Baik, dokter. Jadi sebenarnya relatif aman ya, dok. Karena jauh dari dosis toksiknya ya, dok. Walaupun kita makainya untuk atas dan ekstremitas atas dan ekstremitas bawah. Baik, dok. Mungkin lanjut tadi ke pertanyaan dengan pada penanya yang sama, yang ketiga, yaitu apakah ada pasien dengan gangguan jantung, apakah dia meningkatkan risiko las pada penggunaan teknik blok? Ya, ya, justru kalau pada pasien-pasien yang kardiopulmonokompromis yang terbatas itu justru blok ini menjadi pilihan itu dengan seminimal mungkin atau seoptimal mungkin obat-obatan anestesi. Makanya salah satunya adalah dengan USG guiding tadi. Dengan USG itu
kita bisa mengurangi dosis karena ketepatan ujung jarum pada saraf-saraf yang terblok itu akan menjadi lebih lebih optimal, tidak terlalu dibandingkan dengan nerve simulator yang kita hanya bisa mengira-ngira bahwa di situlah letaknya. Tapi kalau dengan USG itu kan dengan langsung ya, dengan direct bahwa kita bisa melihat bahwa disitulah saraf-saraf dan obat-obatan yang sudah mengelilinginya. Jadi saran saya kalau memang pada pasien itu cardiopulmonary compromise bahwa kita bisa menggunakan USG untuk meminimalkan mungkin atau seoptimal mungkin obat-obat anestesia lebih bermanfaat untuk blok ini. Oke, baik dok. Jadi Ya, sebenarnya ekstremitas itu memang pilihan ya dok pada pasien-pasien dengan gangguan jantung maupun gangguan paru-paru ya dok. ya, Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya dok dari Dokter Arif. Dengan izin bertanya dokter, apakah komplikasi yang dapat terjadi pada anestesi regional ekstremitas bawah dan mungkin kombinasi dari ekstremitas atas dan bawah? Terima kasih dokter. ya. Eh, Komplikasi apa Hmm. antara ya salah satunya yang paling utama adalah lasnya tadi bahwa pemakaian obat-obatan agent lokal anestesi yang berlebihan yang di atas batas dari dosis toksiknya itu sih sebenarnya maka kita perlu menghitung itu. Dan saya katakan tadi kalau kita melakukan double block maka perhatikan adalah pertama adalah posisi karena tidak semua posisi itu akan bisa kita lakukan umpamanya spinal dulu tapi posisinya miring kita akan sulit melakukan blok atasnya ya. Dan juga ya itu yang terpenting posisi. Yang kedua adalah dan paling utama adalah dosis obatnya tadi. Berapa yang akan kita pakai? Kalau itu di atas selama kami melakukan banyak sekali kami melakukan untuk blok-blok ini, selama itu masih di bawahnya dosis toksik nggak ada masalah. Yang ketiga, maka perhatikanlah eh, komplikasi yang mungkin muncul seperti tadi bahwa apa interskala tidak boleh dua-duanya langsung bersamaan. Bisa jadi nervous prenikulusnya akan kena, maka aku akan berbuat fatal. Nah, kalau perlu dibuatkan waktunya yang berbeda supaya dosis obat yang ada di akan menjadi turun dulu dan sebagainya. Dan jangan lupa pemakaian adrenalin untuk mengurangi kemungkinan las itu juga cukup bagus. Itu yang kita pakai selama ini. Karena kebetulan kami di rumah sakit pendidikan, jadi eh, rata-rata kami melakukan percobaan-percobaan seperti itu. Ya, sehingga kalau Baik, di luar kita kadang-kadang cukup GA saja, kalau di tempat kami ini bisa nih di blok double blok kanan kiri atau kanan atas bawah. Matur nuwun gitu aja. baik dokter. Jadi antara kita di blok di tempat yang berbeda, di nervus yang berbeda, atau waktunya ya dok. Kira-kira Ya, kalau untuk waktunya sendiri, kita jeda berapa lama ya dok untuk optimalisasi dari ya, efek dari blok yang tersebut? ya. Biasanya kita lihat sekitar setengah sampai 1 jam. 1 jam. Oh, atau selalu kita lihat ini kira-kira kemungkinan komplikasi nggak sih? Nafasnya masih bagus, pasien juga sadarnya masih bagus. Kira-kira dia akan overdose dan sebagainya atau kena kena parunya dan sebagainya sudah bisa tereliminasi. Oh, nggak ada masalah ini. Baru kita lakukan. Seandainya interskalenos kanan kiri satu aman, yang kedua nggak aman kan masih masih bisa kita selamatkan. Kita sudah satu yang paling awal kena, kita melakukan lagi juga resiko lagi kan. Gitu. Jadi kalau kita selamatkan sekitar 15-30 menit, 1 jam, tidak ada masalah, berarti tidak ada masalah. Ada jeda waktunya untuk mengurangi kemungkinan las itu. Ya, matur Baik nuwun. dok. Baik dokter. Jadi memang perlu evaluasi yang maksudnya lebih ketat ya dok. Jadi Ya, kita evaluasi setiap kali kita melakukan tindakan blok tadi, kita evaluasi kemudian baru kita lanjutkan apakah memang bisa dilanjutkan atau tidak gitu ya dok. ya itu kalau memang blok itu merupakan sebuah resiko yang cukup besar. Yang tadi kata kami sama-sama interscalenusnya. Jadi kalau yang Hmm. pernah lakukan satu interscalenus, satu adalah axillaris block yang kira-kira axial block tidak akan mengganggu yang lainnya secara sistemik ataupun kelasnya itu akan menjadi lebih lebih kecil. Ya, Baik dokter. Kemudian ini ada penanya kedua dok dari dokter Tomo. Selamat siang dokter, mohon izin.
bertanya dokter, bagaimana cara kita melakukan adjustment dose pada continuous peripheral nerve block? Terima kasih dokter. Ya, Mungkin bisa dijawab dok? ya. Gini, saya kalau untuk continuous baru beberapa, belum banyak. Kalau yang blog kita sudah mungkin udah ratusan ribu. Tapi kalau continuous memang karena kontennya mahal, jadi kita jarang melakukan. Ya, hanya beberapa kali. Tapi intinya bahwa selama continuous itu yang pertama adalah dari segi manfaat. Ujung ujung apa itu? Ujung selangnya itu sudah masih ada di situ apa enggak? Kita perlu lagi mengatur pengecekan ulang. Oh, kira masih situ. Yang kedua apa ujung-ujungnya itu keluar situ, mungkin di pembuluh darah, ya harus kita cek lagi dengan aspirasi dan sebagainya. Intinya bahwa salah satu tugas anestesi adalah monitoring. Itu yang terpenting. Kita masukkan obat, oh ternyata sudah nyerinya berkurang, berarti kira-kira masuk ini. Tapi kita masukkan obat, ternyata dampaknya akan timbul. Oh, jangan-jangan ini masuk di tempat yang lain. Itu. Jadi sekali lagi kehati-hatian, controlling, monitoring itu sesuatu yang kayaknya wajib dipunyai oleh seorang dokter anestesi dalam melakukan intervensi. Baik itu dengan tadi anestesi ataupun apa hanya sekedar memberikan apa continuous pada para pasien itu. Mungkin itu dokter. Baik dok, jadi tetap pada prinsipnya kita tetap harus monitoring ya dok, karena memang Ya, dengan salah sedikit mungkin efek sampingnya mungkin akan terjadi hal yang kita tidak inginkan. Gitu nih dok. nggih. Oke, baiklah. Kemudian ada pertanyaan dari Dokter Heriadi Hairudin SPAN. Yang pertama adalah bagaimana pengalaman dokter dengan mixing bupivakain dengan levobupivakain. Itu pertanyaan yang pertama, Dok. Kemudian yang kedua, ada berapa konsentrasi levobupivakain dan bupivakain minimal dalam plexus brachialis block untuk mencapai anestesi yang optimal. Monggo, Tidak, dokter, mungkin. yang pertama dok antara Bufi dengan Iya, dokter. Yang pertama, bagaimana pengalaman pribadi dokter dengan mixing bupivakain dengan levobupivakain? ya. Terus Oke, yang oke. kedua, Yang kedua, berapa konsentrasi levobupivakain dan bupivakain minimal dalam plexus brachialis untuk mencapai anestesi yang optimal? ya, ya, matur nuwun. Gitu, dokter. Monggo, dokter. Nggih, yang pertama saya tuh jarang melakukan mixing campuran antara obat satu dengan obat yang lain. Biasanya yang dulu awal-awal dulu adalah antara bufakain dengan lidokain. Nah, cuma sekarang saya lebih setuju hanya satu saja, bufakain saja. Untuk yang blok yang kedua baru obat yang lain. Nah, jadi kalau hari ini blok bufakain maka satunya mungkin adalah lidokain. Saya pilih kira-kira kalau lidokain berarti yang kira-kira yang akan dikerjakan dulu. Jadi jadi bufakain itu kira-kira karena apa lebih cepat apa namanya onsetnya lebih cepat maka kita kita lakukan blok itu belakangan. Jadi kalau semuanya kita mengerjakan kanan kiri, yang kanan itu dikerjakan dulu. Kita harus tanya dulu sama operator. Kita kerjakan mana dulu nih? Yang kanan dulu Pak. Berarti yang kanan dulu dikasihkan. Jadi kita kerjakan yang kiri dulu. Yang kiri cepat dengan dibubakain karena durasi offsetnya lebih lama. Baru kita kerjakan dengan apa lidokain yang sebelah kanan. Lidokain sebelah kanan, 3 menit sudah jadi. Baru dilakukan operasi sebelah kanan. Jadi hanya hanya itu aja. Combine dulu memang awal-awal kami selalu combine. Apakah berapa dosisnya? Tapi saya lebih senang saat ini adalah kalau kita satu satu obat saja. Kanan levofakain, kalau kiri mungkin bisa dengan lidokain, bisa dengan levofakain. Itu aja, Dokter. Jadi memang lebih baik untuk memakai salah satu obat saja ya untuk melakukan blok. Ya, saya rasa seperti ini saya loh, saya rasa seperti itu. Karena kalau lihat-lihat, kalau kita mencampurkan bufakain dengan lidokain, maka konsentrasi kan akan berubah. Yang seharusnya kita pakai 0,35 bufakain itu dengan lidokain dia akan berkurang di 0,15 dengan dosis yang sama. Tapi kalau dia sama Hmm. pakai bufakain, dosisnya itu atau konsentrasinya akan sama. Tapi kalau kita maksing orangnya ternyata dia akan mengurangi dari konsentrasi itu. Itu aja. Yeah. Baik dokter, memang
pemilihannya seperti itu ya dok ya, karena memang Ya, lebih mungkin lebih aman ya dok untuk menentukan kalau dosisnya bagi juga ya bagi dok. lebih Iya. aman dan lebih pasti dari konsentrasinya itu. Hmm. Karena konsentrasi berhubungan dengan apa? Dengan apa kekuatan anestesinya. Ya, aduh. Baik dokter. Kemudian ini ada pertanyaan selanjutnya dok dari dokter Dika. Untuk peripheral nerve block, terkadang operator menghendaki complete motor block, atau kadang ada juga yang butuh tidak diblok. Untuk complete motor block dan tidak untuk PNB, apakah ada teknik khusus seperti twitching di MV tertentu atau cut off dosis tertentu, dokter? Ya, saya lebih suka dengan dosis tertentu. Kalau kita perlu bloknya motorik lebih tinggi, maka dosisnya akan lebih tinggi juga. Konsentrasinya akan lebih tinggi juga. Pakai 0,5, 0,35. Tapi kalau hanya sekedar nyerinya saja, mungkin dosisnya akan berkurang. Konsentrasinya itu bisa pakai 0,25, bahkan pakai 0,125. Jadi kalau menurut saya bahwa eh, blok motorik itu akan tergantung dari konsentrasi obat yang ada di situ. Karena 0,5 tentu berbeda dengan 0,25. Ya, saya pernah mengalami itu ketika masih sekolah dulu pakai apa itu epidural. Itu 0,5 sama 0,25 itu yang sering marah-marah operatornya 0,25. Karena ternyata tidak efektif, tidak membuat blok yang lebih lebih bagus dibandingkan dengan 0,5. Dengan 0,5 pasien lebih tenang, khususnya juga lebih 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 tenang ya dibandingkan dengan 0,25 pada pasien-pasien dengan laparotomi untuk epidural. Baik Ya, dok, jadi nah, konsentrasi lebih dipilih ya lebih dok tinggi. dibanding Ya, daripada kita harus lihat twitching-twitchingnya ya dok ya. ya, Baik dok, kemudian ini pada pemilihan blok itu kan juga bisa untuk analgesi ya dok. Nah, ya, ini ada pertanyaan dari Dokter Sari. Lebih efisien mana, Dok, pada pemilihan antara epidural analgesia dengan peripheral nerve block dalam menangani acute pain? ya, Gitu, Dok, pertanyaannya. Monggo, Dokter. ya. Kalau setahu saya memang yang paling bagus untuk analgesinya adalah epidural. Ya, epidural itu adalah excellent analgesia. Sedangkan blok perifer mungkin tidak se-excellent dari ini, walaupun mungkin terpaut sedikit. Tapi yang paling bagus adalah epidural karena bisa apa? Bisa apa ya? Epidural itu lebih buku-buku yang saya baca bahwa epidural lebih bagus dibandingkan dengan yang lainnya. Yang lainnya adalah ini. Dan mungkin lebih lebih murah ya kan selama ini yang sering kita pakai adalah epidural untuk pasca operasi. Nah, yang peripheral itu mungkin jarang sekali kami pakai epidural untuk peripheral untuk blok untuk nyeri selama untuk pemakaian pasca operasi. Yang sering kita pakai adalah epidural dan epidural ini lebih bagus dibandingkan dengan opioid dan sebagainya. Jadi untuk penanganan nyeri lebih pemilihannya lebih epidural dibanding blok. Ya, Walaupun pada lebih epidural. pada saat operatif memang blok itu baik ya, Dok, ya untuk beberapa Ya, kasus ini, Dok. ya. Epidural bisa kita Baik. pakai untuk pasca operasi juga untuk pasien-pasien dengan nyeri kanker. Ya, Suatu saat betul. saya pernah dapat pasca operasi nyeri kronik dengan apa? Dengan pasien torakotomi, torakotomi, laparotomi karena ada pasien dengan tumor pada pangkal esophagus dilakukan dari laparotomi dan torakotomi. Pasca operasi nyeri sekali, bahkan pasien tidak akan bisa makan. Kalau lihat luasnya seperti itu, kalau blok perifer apa ya? Ya nggak mungkin, sehingga kita blok dengan epidural. Bagus sekali. Hanya beberapa jam sudah mulai nyerinya hilang. Dia bisa makan, bisa minum aktivitas biasa. Jadi kalau kita lihat bahwa selama ini ya, kami memakai epidural untuk nyerinya ini. Mungkin karena keterbatasan apa ya, keterbatasan peralatan dan sebagainya, yang epidural sudah familiar dan cukup banyak. Nah, sedangkan di perifer yang kontinus itu nggak ada di apotek kami. Ya, J- j- jadi lebih 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 baik ya dok kalau dalam ya apalagi cancer cancer pain karena mungkin bisa. pasnya juga lebih tinggi gitu.
Bisa Hmm. juga karena Kemudian waktu ini itu yang kita tangani yang di bawah dokter, yang atasnya belum kita tangani. Mungkin yang di atas itu bisa pakai dengan blok tadi, dengan blok perifер nyerinya, tangan dan sebagainya. Kita kan selama ini yang kita tangani adalah abdomen ke bawah, jadi kita hanya pakai abang. pakai dengan epidural. Sedangkan yang atas kita jarang menangani. Iya, dokter. Ya, Mungkin suatu saat bisa dicoba nggak dok untuk penanganannya. mudah-mudahan, Iya, dokter. mudah-mudahan untuk nyeri ya. Ya, mungkin bisa jadi ide workshop dok mungkin siapa tahu di kemudian hari. Ya, ya monggo bisa dilakukan juga. Karena memang mungkin dengan sekarang ya dengan kondisi yang lebih bagus lagi, nanti pengadaan apa continuous block parlifer itu akan lebih lebih gampang dan lebih murah tentunya. Hmm, oke, Ya. dokter. Baik, dokter. Kemudian ini ada pertanyaan dari Dokter Adi Cahyanto dari Wonogiri, dok. Selamat siang, Dokter Heri. Saya berizin tanya, dok, berdasarkan pengalaman dokter, Enggak dengar. apakah jarum blok perifer Hmm. dapat disunal? Izin, dokter, apakah suara saya sudah terdengar? Putus-putus betul, putus-putus. Halo, Itu dok. diulangi lagi, ya diulangi lagi. Baik, Putus-putus. baik, dokter. Bagaimana dengan Ya, sekarang, dok? Masih putus-putus, dok? ya, ya sudah. Oh, sudah. Sudah Baik. enggak? Baik, dokter. Siap, dokter. Ini pertanyaan yang pertama dari dokter Adi Cahyanto, dok. Berdasarkan pengalaman dokter, apakah jarum blok perifer dapat disubstitusi dengan jarum lain? Karena saya pernah coba pakai jarum spinal 25 dengan bayangan hiperekoik di USG tidak tampak, dok. Nah, Hmm. jadi yang kedua, bagaimana pengalaman dokter dalam menangani pasien dengan EGFR kurang dari 15 dengan teknik PNB dan mau dilakukan operasi Cito? Apakah perlu di-HD dulu kalau misalkan ada tanda-tanda klinis overload cairan? Monggo, dokter. Ya, ya betul. Memang untuk blok-blok spinal kadang-kadang tidak terlihat di mana di USG. Jadi justru saat ini kami memakai yang tadi, yang apa itu, yang khusus yang untuk broccoli beer itu baru kelihatan. Yang sedangkan yang spinal itu memang nggak kelihatan. Ya mungkin dari USG-nya ya. Sehingga saat ini kami memakai bisa disubstitusi kalau memang kelihatan. Selama selama nggak kelihatan ya kita harus pakai apa jarum-jarum yang ada di blok perifer itu, stimuplex dan sebagainya. Terus kemudian dengan GFR itu, makanya tergantung ada gejala nggak. Ya, kalau memang ada gejala lebih dengan resiko sito bisa, kan sito kan semuanya bisa dilakukan. Cuma kalau memang perlu DHD, bisa DHD, ya DHD dulu. Itu lebih aman dari segi pasiennya sendiri. Tapi kalau sito apapun yang terjadi, lakukan. Ya, saya melakukan blok-blok ini biasanya pada yang paling banyak itu pada pada avesan ya, yang selain selain operasi itu yang paling banyak avesan, yang lukanya lebih perifer. Tapi pada avesan ini ada satu hal yang ini adalah apanya tensinya sudah 200, kemudian kreatinnya sudah lebih dari berapa gitu ya. Karena rata-rata yang dikonsulkan ke kami untuk avesan itu pasien-pasien yang sudah hadikat nggak bisa masuk dan sebagainya, ataupun yang yang kondisinya sudah lebih parah lagi, lebih parah. Yang saya katakan tadi bahwa kayak kemarin saya melakukan blok pada supraklavikula pada pasien-pasien abesan itu tensinya 200 per berapa, 200 per 100 berapa. Kemudian kreatinnya sudah lebih dari 6 atau 8 dan sebagainya. Sehingga kalau kita lihat pasiennya masih normal-normal api-api aja lakukan. Itu aja. Berarti Ya, lebih ke karena arah kita klinis ya, dok. Kita ya kita evaluasi secara klinis. dan blok perifer itu tidak mengganggu mana-mana, paling hanya seperti situ aja. Saya lakukan waktu itu dengan yang paling sering melakukan adalah dengan apa supraklavikula. Karena yang saya katakan supraklavikula itu adalah spinal of arm, spinalnya dari lengan lengan itu. Sehingga dengan supra sudah cukup sampai ke bawah berapa lama pasiennya, kemudian ganti seandainya ternyata oh ini kecil ganti atasnya tidak ada masalah. Nih, matur nuwun. Iya, dokter. Benar. Jadi kayak pemilihan jarum itu juga juga berpengaruh ya, dok. Kayak jarum-jarum stimulus itu yang bisa kelihatan. Ya, Kalau yang lebih lebih jarum-jarum lainnya kelihatan. mungkin ya Ya, jarum lainnya ya, mungkin di USG tidak terlalu terlihat nih, dok. ya.
Ya, dan jangan lupa ada kasus-kasus lain pada pasien-pasien dengan yang ada apesan itu terbuntu venanya sehingga di atasnya itu banyak sekali kelainan-kelainan yang muncul. Jadi Hmm. apa istilahnya itu eh, arterinya itu sudah mulai melengkung dan banyak di situ. Sehingga kita harus betul-betul kelihatan ujung jarumnya kemana. Jangan-jangan nanti kayak kemarin, jangan-jangan masuk pembuluh darah. Sehingga sekali lagi kehati-hatian kita tetap seahli apapun kita, sebanyak apapun yang sudah pernah kita lakukan. Ya, matur Iya, nuwun. dok. Iya, dokter. Eh, Monitoring adalah kunci, ya, dok. Ya, Baik, dok. Kemudian kita akan ke pertanyaannya selanjutnya, dok. Selamat siang, dokter. Izin bertanya, untuk regional anestesi pada daerah tangan yang bukan lengan, maksudnya mungkin tangan bawah, gitu, dok. Mungkin dari hmm, apa? Dari pergelangan tangan. Bila ingin mendapatkan durasi blok yang lebih lama dan juga lebih poten, apakah pemberian obatnya dilakukan lebih dari satu kali atau dapat pakai obat tertentu? Mungkin dua kali puncture atau pakai ada obat tertentu yang punya durasi atau potensi lebih baik, dok, mungkin. ya. Monggo, Ini di dokter. mana ya? Daerah mana ini? Apakah perlu pakai USG atau enggak? Jadi Eh, kalau mung- untuk wrist mungkin block ya mungkin di daerah lebih ke distal, dokter. ke distal, kalau tangan kan Iya, gitu ya. iya, Kalau dokter. wrist block kami jarang pakai USG, pakai apa itu? Pakai map atau landmark saja. Apakah itu nanti medianus, ulnaris, radialis, sudah kami sudah ratusan kamu seperti itu tanpa USG karena daerahnya cukup perifer apa tuh lebih lebih atas ya, lebih apa namanya? Pinggir lebih superficialis dan tanda-tandanya jelas. Tanda-tanda jelas. Kalau medianus harus kena tulang dulu, tuk, tarik sedikit, injeksikan. Apakah waktu lama? Selama ini kami hanya pakai eh, apa itu lido lidodek lidokain tambah PHKin. Sudah cukup itu, sudah cukup. Selama ini belum ada saya harus nambah lagi dan sebagainya. Ya untuk fraktur yang ada di tangan ini baik jari-jari maupun di telapak tangan sudah bisa tidak harus memakai tambahan obat lain. Tapi sekali lagi pada pasien-pasien dengan regional anestesi itu seharusnya pasien perlu tidur supaya lebih tenang. Ya, banyak teman-teman yang nggak perlu tidur biar kelihatan. Justru itu menurut saya tidak membuat pasien menjadi nyaman, gerak dan sebagainya. Kalau kita tidurkan dia lebih nyaman dan tentunya kalau lebih nyaman tidak gerak hasilnya akan lebih bagus. Ya, matur nuwun. Iya, dokter. Baik, dokter. Tadi seperti yang tadi dokter Heri sudah jelaskan bahwa ternyata pasien-pasien yang dilakukan blok tetap perlu ditidurkan, ya, dok, ya. Ya, Kira-kira kalau saya seperti pemil itu. pemilihan untuk sedasinya apa, gitu, dok, yang paling baik? Selama ini saya cukup dengan sedakum, midazolam itu aja. Kalau mau nambah, dulu-dulu kami pakai betidin. Bisa terutama memberi kenyamanan pada pasien karena salah satu efek dari betidin adalah euforia. Dan yang kedua adalah bisa lebih panjang durasi ininya. Saya nggak perlu nambah-nambah lagi cukup banyak. Jadi kita biasanya adalah midazolam saja, sudah cukup. Atau midazolam dengan betidin. Baik, jadi midazolam itu dan kutip lebih baik ya digunakan karena memang satu pasien lebih nyaman, mungkin Lebih nyaman. Iya, operator juga lebih nyaman juga dalam mengerjakan operasi nih, dok. iya. Kalau misalkan untuk analgetik intravena, apakah kita tetap membutuhkan, dok? Eh, tetap membutuhkan. Hmm. Biasanya begini, sebenarnya blok itu sudah memberikan kecukupan untuk analgesia. Saya pernah melakukan penelitian itu sekitar untuk itu sekitar 19 jam ya 20 jam. Cuma mungkin ada satu kalau kalau kita lihat dari segi nyeri itu bahwa ini jalur-jalur saraf. Jalur-jalur saraf itu ada, yaitu sitokain itu ya bisa dengan paracetamol, cukup yang ringan-ringan aja atau ketorolac dan sebagainya. Jadi biasanya kalau sudah dengan blok itu kadang-kadang kita tidak pakai, kadang-kadang hanya sekedar paracetamol saja. Jadi analgetik ringan bisa diberikan, dok, ya, walaupun Ya, pasien itu sudah terblok dan tersedasi. ya. Baik, dokter.
Pasca Mungkin kita operasi ya itu ya. Hmm. pasca operasinya gitu dok. Kalau Ya, untuk ya. durante operasinya sendiri dok, Cukup nggak perlu. Kita hanya buat tidur saja. Jadi blok tidur. sudah cukup tidur saja. Dan jangan lupa blok itu juga cukup efektif untuk nyerinya itu udah tidak perlu tambahan lain. Gitu. Paling tidur saja untuk menenangkan pasien karena mungkin ketakutan ya tidak semua. Apalagi pasien-pasien dia yang tidak pernah mengenal kamar operasi. Para dokter anestesi pun kalau dioperasi kadang-kadang harus kita tidurkan. Kenapa kira-kira? Ya, karena sering banyak pertanyaan nih. Ya, mungkin gitu aja, Benar-benar. dokter. Oke, dokter. Baik dok, kita ke pertanyaan selanjutnya ya dok, dari dokter Iwayan Widana dok. Izin bertanya dokter, mana lebih efektif, interscalene block atau upper trunk block untuk operasi ekstremitas atas, misalnya shoulder atau proximal humerus dok? Ya, apa tadi? Monggo dok. Interscalene Eh, sama apa? interscalene atau upper trunk block dok? Upper trunk block. Iya Saya dok. upper trunk block belum, tapi kalau interscalene sudah. Jadi saya sering pakai interscalenus. Dan ada satu hal yang saya pernah sampaikan ya, saya pernah melakukan bahwa ada dua fraktur di satu sisi ya. Satu sisinya adalah clavikula, satu sisinya adalah sisi yang sama itu adalah galeasi tadi ya, seperti galeasi tadi dalam ini. Jadi ada atas sama bawah. Kami melakukan blok interscalenus dengan USG. Jadi kalau di situ ada empat empat bonggol saraf itu kita blok semuanya. Jadi antara clavikula dan galeasi ini kita blok satu di interscalenus itu sudah mencukupi. Saya tidak perlu nambah dua blok pada satu sisi ini. Mungkin interscalenus satu satu bris atau ini enggak. Jadi dengan OSG kita akan melihat eh, C5, 6, 7, 8 kita blok semuanya dan kena. Nah, sehingga saya berpikir bahwa dengan blok interscalenus kita sudah bisa mencukupi untuk semua semua sisi dari ekstremitas atas ini semuanya. Oke, mungkin Jadi gitu lebih dokter Raya. efektif nih dok. Jadi lebih efektif nih dok dengan dosis, maksudnya dengan dosis untuk sekali blok bisa mencakup ke Ya, semua tempat nih dok. semua itu. Kalau yang satu tadi saya belum pernah melakukan, jadi saya tidak bisa berkomen seperti apa. Tapi kalau dengan Scalenus, saya pernah melakukan untuk clavikula dan sebagainya sampai dua 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 fraktur ya, fraktur clavikula maupun galeasi. Nggih, matur Enggak nuwun. dokter. Enggak teman-teman dok. Baik dok. Mungkin ini ada pertanyaan ke selanjutnya dok dari dokter Ihsan Yusuf. Ya, Bagaimana strategi optimal untuk mengatur dosis dan teknik penyuntikan dalam blok gabungan pada ekstremitas atas dan bawah dok? Jadi mungkin apakah ada teknik tersendiri dok perbedaan antara untuk gabungan gabungan blok atau single blok dok? ya. Ya dokter, monggo Kalau dokter. kalau blok atas bawah ya, yang kita lakukan adalah bawah itu kita pakai spinal block. Kenapa? Karena spinal block itu dosisnya kan lebih kecil. Untuk memperkecil lagi, kita hanya ngeblok satu sisi saja yang ya, ini. Jadi bisa dengan apa? Unilateral block pada spinal anestesi. Satu aja. Dosisnya hanya sekedar 8 miligram sampai 10 miligram. Itu untuk mengurangi hal tadi bahwa double block salah satu yang perlu diperhatikan adalah jumlah dosis dari obat-obat lokal anestesi. Nah, karena apa? Ya karena tadi kalau kita melakukan sama-sama perifer, atas juga perifer, bawah perifer. Perifer bawah itu kan harus dua dua suntikan karena ia berada pada dua proses yang berbeda. Sehingga harus dua suntikan, berarti ada dua dosis lagi. Kalau kita bandingkan dengan atas berarti ada tiga dosisnya. Itu kita harus pikirkan. Apakah bisa? Bisa. Kalau kita bisa menghitung dosis dengan pemakaian oksigen, kita akan lebih efektif memakai dosis itu. Spinal juga boleh karena spinal bisa dosisnya lebih kecil karena cuma sekitar 12,5 dengan dua blok atau seandainya kalau kita mau one set atau unilateral block spinal itu hanya sekitar pakai 8 sampai 10 miligram. Tapi mana yang perlu dikerjakan? Dikerjakan dosis yang bawah dulu karena dosisnya kan terbatas di sini waktunya kecuali kalau pakai continuous. Jadi kalau skinner spinal maka blok bawah yang harus didahulukan dulu. Ya. Atau kalau mau ya satu-satu, blok atas dulu dikerjakan, selesai pasien dudukkan, disuntik, di spinal juga bisa.
Jadi dari double block ini kita bisa banyak sekali variasi-variasi yang bisa timbul. Tergantung pemahaman kita terhadap farmakologi maupun farmakokinetik obat-obatan itu dan apa kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Jadi monggo boleh atas dulu, boleh bawah dulu tergantung kita harus tahu oh ini durasinya kapan sih obatnya ini. Itu aja. Sehingga kapan kita kerjakan. Baik dok, jadi Oke. kita perlu mengatur konsentrasi gitu dok, lebih ke konsentrasinya supaya tidak Ya, berlebih di dalam tubuh. ya, Kalau ya. dari pengalaman dokter Heri sendiri dok, lebih memilih untuk cara yang seperti apa gitu dok? Saya lebih suka kalau yang atas itu blok perifer, yang bawah itu adalah spinal. Karena dosanya lebih kecil. Apakah itu spinal unilateral satu sisi aja atau dua-duanya? Dan kami minta operator mau kerjakan mana dulu ini. Oh, saya ngerjain bawah dulu ya, spinal dulu. Nanti kalau operasi cuma satu, ya nunggu kira-kira sudah mau selesai baru kita blok atasnya. Kalau kalau di pendidikan karena presiden cukup banyak, dikerjakan bersama-sama. Ya udah gantian aja. Begitu spinal dulu kerjakan, baru atasnya. Atau sebaliknya juga nggak ada masalah. Ya. Karena dua-duanya bisa dikerjakan bareng. Karena memang dokternya kalau di sini kan banyak ya. Nah, kalau di luar di swasta biasanya cuma ada satu, jadi ada satu-satu. Nanti kalau sudah mau selesai baru kita blok yang lain. Baik dok, jadi Ya, eh, waktu juga penting ya dok. Kan ya, dari kita mengatur waktu, mengatur dosis, itu sebenarnya hal yang kita takutkan adalah kejadian last gitu dok. ya, Pada kejadian las kan seperti yang kita tahu di teori bahwa penanganannya dengan lipid emulsion. Nah, ya, apakah ada dok alternatif lain yang bisa kita lakukan kalau misalkan lipid emulsion ini tidak tersedia? Karena seperti yang kita tahu di daerah-daerah tertentu ada kelangkaan lipid emulsion. Maksudnya nggak semua daerah punya lipid emulsion, nggak semua rumah sakit punya lipid emulsion gitu dok. ya. J. Monggo dokter. Eh, selama ini alhamdulillah nggih, kita tidak pernah terjadilah. Mudah-mudahan nggak seterusnya ya. Sehingga lipid emulsion yang kita siapkan itu belum pernah berguna dan belum pernah ini. Ya, bagaimana cara salah satunya adalah dengan tadi kita pastikan dulu bahwa blok kita itu berhasil, baru blok yang lainnya. Kemudian seandainya apakah lipid emulsion ada atau enggak, selain belum apa ya, mudah-mudahan nggak terjadi ya, belum pernah terjadi seperti itu. Paling-paling hanya menyiapkan ini aja eh, apa itu ya general anestesi lah, mesinnya kira-kira apa yang disiapkan, adrenalin dan sebagainya. Itu aja yang kita siapkan. Terjadi menjagani apa itu mempersiapkan kalau jadi sesuatu seperti itu. Ya, Iya, dokter. Jadi kalau memang maksudnya hal yang tidak diinginkan itu seperti itu terjadi, tetap prinsipnya pada prinsipnya tetap ABC gitu dok ya. ya, Tetap apa airway, itu dijalankan. breathing, dan circulation. Ada teman Baik yang dok. berkali-kali ada 6 kali jadi las semuanya. Dia bilang begitu waktu epidural ya. Tapi begitu intubasi, pasien akan pulih kembali. Dia cerita begitu. Nah, kalau kami, kita siapkan aja seperti general anestesi. Dan ini suatu kewajiban ya, begitu general anestesi ketika ia melakukan tindakan-tindakan atau apa, ini sudah wajib disediakan. Apapun yang dilakukan. Apakah itu pasang CVP, pasang sebagainya, kehati-hatian dan persiapan itu juga harus tetap berlaku. Baik dokter. Jadi memang tetap pada prinsip dasar itu memang tidak bisa dihilangkan walaupun semutakhir apapun teknik kita nih Ya, dok ya. Misalkan ya, ini kan mm, walaupun teknik kita blok segala macam tetapnya dok. Ini ya, kemudian ada pertanyaan terakhir nih dok dari ya, kolom komentar ini dengan dari Dokter Icun dari Kalimantan. Izin bertanya dokter, ada dua pertanyaan. Yang pertama, untuk pengenceran bupivakain pada blok, lebih baik pakai Aquades atau Normasalin gitu dok. Mungkin ya, bisa di-share pengalamannya dalam menggunakan mungkin antara Aquades atau Normasalin. ya, Dan yang kedua, apakah aman untuk menggunakan bupivakain heavy yang diencerkan untuk blok perifer? Mengingat ada kandungan dari dextrose-nya, dok. Matur ya, nuwun, gitu, dok. ya. Oke, dokter. Monggo bisa dijawab, gitu, dok. Ya. Ini anu aja ya, pengalaman aja ya. Saya pernah Oke, pakai dokter. dua-duanya, baik dengan apa tadi apa Aquades Aquades, dokter. Nah, satunya normal kena salin. normal Normal salin, salin. Oke, dokter. sama-sama. Bagi pengalaman kami tidak ada masalah.
kadang-kadang kayak Aquabides kalau ada di rumah sakit itu, karena katanya melakukan di swasta. Di swasta itu kan macam-macam ya, tidak harus, ada juga bisa pakai dengan normal salin. Nah, apa Aquabides dan normal salin tadi ya, tidak ada masalah. Mungkin yang berubah adalah mungkin pH-nya saja ya, mungkin pH-nya saja bisa mempercepat, tapi seandainya itu lebih mempercepat atau lebih bedanya sedikit. Pengalaman kami dua-duanya nggak ada masalah. Ya. Kemudian yang kedua dengan pakai apa tadi dextrose ya, yang markain heavy ya, itu selama ini juga sama ya. Kita melakukan apakah itu markain heavy yang ada dextrose-nya atau yang murni. Bagi saya nggak ada masalah sih. Nggak ada sebuah, belum pernah mengalami suatu komplikasi ataupun hal-hal yang aneh ya. Mungkin bisa memperpanjang durasi atau mempercepat mempercepat apa itu hmm, aksinya ya. Tapi hampir sama, semuanya hampir sama kok ini. Ya, kadang-kadang kalau memang nggak ada yang murni ya kita pakai markain heavy itu. Ya tentunya lebih lebih banyak ya kalau kan ini hanya berisi 4 cc, kalau yang besar itu yang 10 cc. Hanya itu aja yang menjadi ini yang menjadi problema. Tapi pada prinsipnya kami sudah mencoba semuanya. Karena dulu saya masih ingat guru saya kalau sedang jadi residen itu pakailah semuanya. Semacam-macam obat pakai selama itu aman. Ya, baru setelah kamu jadi spesialis, pilihlah sesuai dengan kesenanganmu. Tapi kalau secara residen, semuanya boleh dipakai. Sehingga kita punya pengalaman yang cukup banyak dalam dalam memberikan blog ini. Matur nuwun, Dokter. Jadi dokter, betul dok. Berarti mau pakai apapun sebenarnya sah-sah saja gitu dok. Kalau menurut Sah. saya loh ya sah saja. Jadi Hmm, sah-sah saja gitu dok. Karena ya, pada dasarnya kan ada dosis masing-masing obat gitu dok ya. ya, ya, Jadi, kalau yang tadi bivakain heavy dok, apakah bagus dok untuk dok perifer gitu? ya. Saya pernah, tapi saya jarang pakai. Saya pakai yang biasanya saat ini ya. Saat ini Rolvakain saya pakai. Karena di situ lebih aman dan sebagainya, tidak kardus dan sebagainya. Tapi kalau buain heavy, kebetulan di tempat kami itu jarang ada. Jadi saya nggak pernah, jarang pakai lah. Mungkin hanya sekali dua kali. Tapi yang lain-lain, yang masih murni dan sebagainya kita pakai. Dan saat ini yang sering kita pakai adalah Roivakain di swasta. Kalau di rumah sakit kami, di rumah sakit Muarti pakai dengan yang Levuvakain. Jadi tergantung pengadanya, adanya apa, ya itu yang kita pakai. Ya, ya, Jadi, itu aja, Dokter. jadi boleh aja ya dok sebenarnya pakai bivakain heavy. Selama ini pengalaman kami boleh-boleh aja. Boleh-boleh saja gitu dok. Kayak, yang penting yang ada di rumah sakit tersebut gitu dok. Ya, Baik dokter. Mungkin sudah cukup. cukup untuk pekolehan pertanyaan. Untuk pertanyaan kita sudahi ya dok. Mungkin ada Ya, kata-kata terakhir atau kesimpulan dok dari dokter Heri ya, sendiri atau ya, tentang materi kombinasi upper and ya. lower extremity block. Ya, matur nuwun. Kebetulan saya termasuk penyuka regional ya. Sejak kami residen sampai saat ini pun sudah. Jadi eh, kita harus memulai sesuatu, itu harus dimulai. Dan memulai dengan banyak banyak eh, anestesi anestesi yang kita manfaatkan. Ya. Jadi senjata-senjata itu menurut saya harus kita gunakan. Dan ternyata memang hasilnya cukup bagus untuk hal-hal yang ketika suatu pasien itu membutuhkan itu. Jadi contoh tadi yang saya katakan, pasien-pasien dengan avesan yang cukup sederhana itu tensinya 200, kreatinnya lebih dari 10 dan sebagainya, yang kira-kira dengan general anestesi itu lebih berbahaya. Dan, komplikasinya lebih tinggi dibandingkan dengan regional. Sehingga bagi saya seorang dokter anestesi ya haruslah menguasai dua-duanya, termasuk regional ini. Dari mana? Ya kita mulai dari sekarang. Kita manfaatkan teknik ini dengan sebaik-baiknya. Matur nuwun, dokter. Matur nuwun ya dok atas materi dan sharing ilmu dan pengalamannya dari dokter Heri sendiri yang memang subspesialis manajemen nyeri dan eh, regional anestesi ya dok. Oke. Oke, terima kasih dokter. Mungkin kita sudah kita sudah ada di penghujung acara di rangkaian First World Day of Regional Anesthesia and Pain Medicine untuk pada hari ini. Sampai jumpa para peserta di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.